Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali teman-teman sejawat di e-learning surveillance epidemiologi. Mari kita lanjutkan pembelajaran terkait surveillance epidemiologi dengan pokok materi 3, yakni tentang sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa dan sistem kewaspadaan dini dan respon. Sebelum kita pelajari substansi materi pokok 3, mari kita ketahui indikator hasil belajar, yaitu setelah mengikuti mata pelatihan ini. Peserta dapat menjelaskan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa dan sistem kewaspadaan dini dan respon. Submateri pokok 1. Konsep dasar SKDKLB. 2. Konsep sistem kewaspadaan dini dan respon. 3. Mekanisme laporan SKDR. 4. Analisis data sederhana dengan pemantauan wilayah setempat atau PWS. Konsep dasar SKD KLB. Kegiatan sistem kewaspadaan dini dimaksudkan untuk deteksi dini kejadian luar biasa dan pemantauan faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejadian luar biasa, serta cara-cara pencegahan dan penanggulangannya sehingga dapat mengurangi kerugian. Pelaksanaan SKD KLB akan memberikan manfaat yang besar dalam pencegahan KLB penyakit apabila dilaksanakan dengan baik. Pemantauan wilayah setempat merupakan salah satu aplikasi SKD KLB. Perumusan SKD KLB menggunakan pendekatan legalitas, epidemiologi, dan kesisteman. Aspek legalitasnya adalah UU Nomor 4 Tahun 1984, PP Nomor 40 Tahun 1991, Permenkes Nomor 560 Tahun 1989, dan Permenkes Nomor 949 Tahun 2004. Konsep sistem kewaspadaan dini dan respon. Sistem kewaspadaan dini dan respons atau yang biasa disebut dengan Early Warning Alert Response and System adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memantau pergerakan suatu penyakit menular tertentu dalam suatu periode dan memunculkan sinyal sebagai tanda peringatan apabila terjadi peningkatan kasus yang melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan. EWARS merupakan laporan mingguan berbasis web. Terdapat 23 jenis penyakit yang dilaporkan melalui EWARS, yaitu 1. Diare akut. 2. Malaria konfirmasi. 3. Tersangka demam berdarah dengue. 4. Pneumonia. 5. Disentri. 6. Tersangka tifoid. 7. Jaundice akut. 8. Tersangka chikungunya. 9. Tersangka flu burung pada manusia. 10. Campak klinis. 11. Tersangka difteri. 12. Tersangka pertusis. 13. Lumpuh layu mendadak. 14. Gigitan hewan menular rabies. 15. Tersangka antraks. 16. Tersangka leptospirosis. 17. Tersangka kolera. 18. Klaster penyakit yang tidak lazim. 19. Tersangka meningitis. 20. Tersangka tetanus neonatorum. 21. Influenza-like illness. 22. Hand, foot, and mouth disease. 23. Tetanus. Tujuan SKDR. 1. Menyelenggarakan deteksi dini KLB bagi penyakit menular. 2. Stimulasi dalam melakukan pengendalian KLB penyakit menular. 3. Meminimalkan kesakitan atau kematian yang berhubungan dengan KLB. 4. Memonitor kecenderungan penyakit menular. 5. Menilai dampak program pengendalian penyakit yang spesifik. Indikator pelaksanaan SKDR berupa ketepatan dan kelengkapan pelaporan oleh seluruh puskesmas. Ketepatan dan kelengkapan laporan puskesmas yang dilaporkan setiap minggunya melalui format mingguan akan sangat berpengaruh dalam mendeteksi penyakit yang berpotensi KLB. Sebagian besar penyakit menular yang masuk dalam sistem kewaspadaan dini adalah penyakit menular dengan rata-rata masa inkubasi selama 1 minggu. A. Sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa. Penerapan SKD KLB menggunakan pendekatan deteksi dini KLB dan pendekatan faktor risiko KLB. Pendekatan deteksi dini menekankan pada identifikasi adanya KLB sedini mungkin sehingga upaya penyelidikan dan penanggulangan dapat segera dilakukan dan korban sakit atau kematian dapat dicegah atau dikurangi. Pendekatan faktor risiko menekankan pada identifikasi faktor risiko KLB agar upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya KLB dapat dilakukan. B. Indikator SKD KLB adalah tanda-tanda terjadinya peningkatan kesakitan, kematian, atau perubahan faktor risiko yang dipantau secara terus-menerus dan sistematis terhadap kemungkinan terjadinya KLB untuk mengetahui terjadinya perubahan atau penyimpangan.
SKDC variabel, SKD variabel, kasus dan variabel prakasus. Pemantauan terhadap jumlah kesakitan dan kematian atau kasus dan pendekatan faktor risiko KLB, pemantauan terhadap perubahan lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan. Langkah-langkah SKD KLB. 1. Penetapan daerah rawan KLB. 2. Penetapan bulan atau minggu rawan KLB dalam kurung hasil kajian data KLB sebelumnya. 3. Penetapan penyebab terjadinya KLB dalam kurung hasil kajian data KLB sebelumnya dan kondisi sekarang. 4. Pengajuan rencana kegiatan dalam kurung anggaran menghadapi kemungkinan KLB. 5. Pemantauan terhadap peningkatan kasus atau kematian. 6. Pemantauan terhadap faktor risiko. 7. Penyelidikan situasi rawan KLB atau ada dugaan terjadinya KLB. 8. Kesiapsiagaan menghadapi KLB pada saat ancaman adanya KLB meningkat. Mekanisme laporan SKDR. Laporan SKDR dilaporkan setiap minggu secara periodik dan rutin. Unit pelapor dari SKDR adalah puskesmas, rumah sakit, dan labkesmas. Pengiriman data agregat dari unit pelapor dikirimkan melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor server SKDR atau melalui website SKDR. Mekanisme kerja pengiriman laporan SKDR. Pemantauan wilayah setempat selama ini digunakan oleh program imunisasi dan program kesehatan ibu dan anak sebagai alat pemantauan hasil program imunisasi berupa grafik atau gambar pencapaian hasil imunisasi di masing-masing wilayah desa, posyandu atau lainnya. Dengan PWS akan dapat menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sehingga hasil imunisasi dapat diperbaiki dan akhirnya secara kumulatif dapat mencapai target yang diharapkan. Begitu pula PWS yang digunakan untuk program KIA atau program lainnya. Jadi sekarang kita tahu bahwa PWS yang digunakan untuk 1. Program imunisasi merupakan salah satu sistem surveillance kesehatan masyarakat yang berfungsi untuk memantau kegiatan program imunisasi secara terus-menerus yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, interpretasi data dan penyebar luasan informasi hasil kegiatan melalui pembuatan grafik PWS program imunisasi. 2. Program diare. Pada program diare atau program penanggulangan penyakit lainnya dapat digunakan untuk memantau perkembangan penyakit di suatu wilayah. PWS merupakan bagian dari sistem kewaspadaan dini KLB yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Melalui PWS akan terlihat kecenderungan peningkatan suatu penyakit. Pada pokok materi 3 ini Anda banyak mendapatkan pengetahuan dengan penjelasan tentang SKDR. Anda dapat belajar tentang konsep dasar SKD KLB, konsep sistem kewaspadaan dini dan respon, mekanisme laporan SKDR dan analisis data sederhana dengan pemantauan wilayah setempat PWS. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan pembelajaran e-learning ini dengan baik. Semoga materi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap surveillance epidemiologi. Serut mentimun campur selasi dituang dalam gelas bening. Matur nuwun dan terima kasih telah belajar dengan e-learning. Demikianlah materi surveillance epidemiologi ini. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.